Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata yang senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, putra padang pasir yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Devi Fitriani, NIM 2020203870230006, Prodi Manajemen Dakwah. Di video ini saya akan menjelaskan penyebab korupsi dan dampak dari korupsi. Definisi korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Korupsi adalah tindakan yang merugikan orang lain maupun merugikan negara dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri bagi orang yang melakukan tindak korupsi tersebut. Kasus terjadinya korupsi dari hari semakin marak, sehingga masyarakat sulit untuk membedakan yang mana perbuatan korupsi dan perbuatan yang tidak korupsi. Meskipun sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan beberapa instansi anti korupsi lainnya, faktanya negara ini menduduki ranking teratas sebagai negara terkorupsi di dunia. Tindak korupsi di negara ini bisa dikatakan sudah merajalela, bahkan menjadi kebiasaan, dan yang lebih memprihatinkan adalah dianggap biasa dan dianggap sepele. Selanjutnya, penyebab korupsi. Penyebab korupsi terbagi atas dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat tamat, sifat konsumsi, dan sikap moral. Sedangkan pada faktor eksternal meliputi politik, sosial, hukum, ekonomi, dan organisasi. 1. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam pribadi individu. Faktor internal dapat dirinci menjadi 1. Atau A. Sikap tamak atau sikap rakus manusia. Sikap tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal ini terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas atas apa yang telah dimiliki. Kemudian, B. Gaya hidup konsumtif. Pada era modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar, merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan korupsi. Moral yang kurang kuat. Seseorang yang mempunyai moral yang lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan hal-hal tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, orang terdekat, bawahan, dan pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Sementara, aspek sosial dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga. Kaum BH Fotis mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang yang untuk korupsi dan mengalahkan sikap baik seseorang yang sudah menjadi sifat pribadinya. Kemudian, lingkunganlah dalam hal ini yang memberikan dukungan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika menyalahgunakan kekuasaan. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, faktor politik. Politik merupakan salah satu sarana untuk melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat dari ketika terjadi instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. B. Faktor hukum. Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi, yaitu sisi aspek perundang-undangan dan sisi lainnya yaitu lemahnya penegak hukum. C. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dilihat ketika tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang akan mudah untuk melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga,
Faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas. Tidak hanya organisasi yang ada dalam suatu lembaga, tetapi juga sistem perorganisasian yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi. Yang pertama, kurang adanya teladan dari pemimpin. Yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Yang ketiga, sistem akuntabilitas instansi masyarakat yang kurang memadai. Yang keempat, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Yang kelima, lemahnya pengawasan. Dari pemaparan di atas, faktor eksternal lebih mendominasi seseorang untuk melakukan korupsi. Hal tersebut dikarenakan seseorang individu lebih sering melakukan kegiatan di luar rumah, atau dapat dikatakan mereka kurang bersosialisasi, sehingga pengaruh-pengaruh dari luar lebih mudah memengaruhi seseorang untuk melakukan tindak korupsi. Namun, faktor internal juga ikut andil dalam memengaruhi seseorang melakukan tindakan korupsi, dikarenakan kodrat manusia yang selalu merasa kurang dalam memenuhi kebutuhan kepuasan hidupnya. Selanjutnya, dampak korupsi. Dampak pada ekonomi. Yang pertama, menghambat investasi. Korupsi bisa menghambat laju investasi. Padahal, jika laju investasi terhambat, maka perkembangan dunia usaha bisa terkena dampaknya. Korupsi membuat investor baik dalam negeri maupun luar negeri merasa ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sebab, investasi yang terjadi di sebuah negara dengan tingkat korupsi yang tinggi memiliki resiko tinggi untuk gagal. Alih-alih memberikan keuntungan, suntikan modal dari investor justru habis disergoti koruptor. Pengusaha dimanapun tidak mau mengambil resiko seperti ini. Yang kedua, sulit membangun usaha. Negara dengan tingkat koruptor tinggi biasanya memiliki birokrasi terbelit dengan biaya mahal. Kondisi seperti ini jelas merugikan karena urusan yang berkaitan dengan dunia usaha seperti perizinan, pajak, dan lain sebagainya akan menjadi rumit dan mahal. Yang ketiga, fasilitas penunjang usaha tidak terbangun. Contoh sederhananya adalah fasilitas transportasi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang tidak terbangun akibat dana pembangunannya dikorupsi. Akibatnya, seseorang pengusaha yang ingin mendatangkan bahan baku misalnya harus mengeluarkan biaya lebih besar karena lama perjalanan yang lebih lama jika dibandingkan pada negara dengan kondisi fasilitas transportasi yang baik. Keempat, harga barang kian mahal. Dampak lanjutan dari biaya ekonomi tinggi adalah biaya barang yang ikut melambung. Alasannya, karena biaya produksi menjadi tinggi, akibatnya fasilitas-fasilitas pendukung dunia usaha seperti jalan, jembatan, rel kereta, bandara, dan pelabuhan yang tidak terbangun dengan baik. Jika harga muatan barang mahal, maka ada dua konsekuensi yang mengancam pengusaha. Konsekuensi pertama, daya serap atas barang produksinya jadi rendah karena harganya yang mahal. Dan konsekuensi yang kedua, untuk menghindari barang yang tidak laku, pengusaha pun menurunkan keuntungan yang mengakibatkan laju sebuah usaha menjadi tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya, kemiskinan yang berujung pada lemahnya daya beli. Turunnya investasi dan pertumbuhan ekonomi akan berdampak langsung pada turunnya kesempatan kerja. Akibatnya, jumlah pengangguran meningkat. Bila masyarakat produktif menganggur, maka kemiskinan akan meningkat. Hasil akhirnya, daya beli masyarakat pun turun. Hal inilah yang paling menjadi momok pengusaha, sebab semurah apapun harga barang menjadi percuma karena masyarakat tidak punya uang untuk membeli barang kebutuhannya. Yang kedua, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan dan pengarah ke tindak korupsi. Keempat, dampak birokrasi pemerintahan.
Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil dan tanpa adanya unsur kepemihakan seringkali harus mengalahkan investasinya dengan menerima suap, iming-iming, gravitasi, atau apapun yang memberikan kewenangan. Dampak pertahanan dan keamanan. Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan diantaranya melemahkan alustida dan SDM karena anggaran HAM kan menguapkan sia-sia. Seringkali kita mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudahnya menerobos batas wilayah negara Indonesia. Dampak kerusakan lingkungan. Dampak korupsi terhadap lingkungan diantaranya menurunkan kualitas lingkungan. Akibat yang dihasilkan oleh perusahaan alam ini sangat merugikan, khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus illegal logging saja melansirkan kerugian negara yang sampai 30-42 triliun rupiah per tahun. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.